Tumbal Kalimati di Kampung Raksamala. Kampung Raksamala, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, tahun 2012. Aris, seorang insinyur muda lulusan terbaik, dikirim oleh perusahaannya untuk memimpin proyek pembangunan irigasi di desa terpencil bernama Raksamala. Proyek ini sangat ambisius, menghidupkan kembali Kali Mati, sebuah sungai kuno yang telah mengering selama puluhan tahun untuk mengairi sawah-sawah warga. Desa Raksamala dikelilingi oleh hutan lebat dan suasana yang masih sangat kental dengan tradisi. Begitu tiba, Aris dan timnya, termasuk dua teknisi lapangan, Bima dan Hadi, disambut dengan ramah, tetapi juga dengan tatapan waspada dari para sesepuh desa. Sebelum memulai pekerjaan, rombongan Aris diundang ke rumah kepala desa untuk upacara penyambutan. Di sana, seorang tokoh paling dihormati, Mbah Pawiro, seorang pria tua dengan sorot mata tajam dan janggut putih panjang, menyampaikan pesan khusus. Anak-anak muda sekalian, kami berterima kasih. Kami butuh air ini, ujar Mbah Pawiro, suaranya pelan tapi menggema. Namun, Kali Mati ini bukanlah sungai biasa. Ada yang menjaganya. Kami memanggilnya Wong Wadon Kali, wanita sungai. Mbah Pawiro menjelaskan bahwa Kali Mati, meskipun kering, adalah tempat keramat yang dijaga oleh arwah seorang wanita yang tenggelam di sana berabad-abad lalu. Arwah itu tidak suka diganggu, dan ia sangat menuntut penghormatan. Ada 3 larangan utama yang harus kalian patuhi selama bekerja di dekat Kali Mati. Mbah Pawiro menekankan, jarinya menghitung satu persatu. 1. Jangan pernah buang hajat atau mencuci benda kotor di area Kali Mati, terutama saat senja. Yang kedua, jangan pernah mengambil batu, kayu, atau apapun dari dasar sungai, tidak peduli seberapa uniknya. Dan yang ketiga, yang paling penting, jangan pernah memanggil atau mengucapkan nama arwah wanita itu di pinggir sungai, apalagi mengagumi kecantikannya. Aris, seorang pria modern yang dididik dengan logika dan sains, mendengarkan dengan senyum sopan, tetapi hatinya meremehkan. Baginya, itu hanyalah tahayul kuno untuk menakut-nakuti orang asing. Bima, si teknisi yang cenderung humoris, berbisik kepada Aris. Wah, mbahnya ini pasti ingin kita fokus kerja, bukan tebar pesona sama penunggu Iris. Proyek berjalan lancar pada minggu pertama. Ekskavator mulai menggali dan mengeruk lumpur tebal di dasar Kali Mati. Air perlahan mulai mengalir dari sumber mata air di atas bukit, mengisi kembali jalur sungai yang sudah lama kering. Namun, godaan itu mulai datang. Suatu sore, menjelang senja, sekitar pukul 17.30, Bima kehausan dan mengambil botol minumnya. Air di botol sudah habis. Ia melihat air sungai yang baru mengalir itu tampak jernih dan segar meskipun berwarna kecoklatan. Mengabaikan larangan nomor 1, Bima bergegas ke pinggir kali. Airnya segar juga nih. Lumayan buat cuci muka, gumam Bima. Lalu ia mengambil segenggam air dan meminumnya sedikit. Ia juga sekalian mencuci wajahnya yang kotor karena lumpur. Saat ia sedang membersihkan diri, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan yang sangat cantik di permukaan air. Bayangan itu memiliki rambut hitam panjang yang basah dan wajah yang bersinar seolah-olah ia sedang tersenyum lembut. Bima tertegun. Ia mengusap matanya. Namun bayangan itu kini menghilang.
Wah, pasti aku sudah mulai halusinasi karena terlalu capek, pikir Bima. Di hari berikutnya, Hadi yang melakukan pelanggaran. Saat sedang mengukur kedalaman sungai di bagian terdalam, matanya menangkap sesuatu yang berkilauan di dasar lumpur. Itu adalah sebuah batu akik berwarna hijau lumut yang sangat indah. Hadi yang memang penggemar batu-batuan tidak bisa menahan diri. Ia langsung menyelam dangkal dan mengambil batu tersebut. Batu itu terasa dingin dan licin, tetapi keindahannya tidak tertandingi. Ini harta karun, guys. Siapa bilang cuma mitos? Siapa yang bilang? Bisik Hadi kepada Aris saat mereka beristirahat, menunjukkan batu akik itu dengan bangga. Aris hanya menggeleng, mengingatkan Hadi tentang pesan Bapak Wiro. Bapak Wiro bilang jangan ambil apapun, Di. Coba sana balikin aja udah. Hadi tertawa. Kau terlalu penakut, Riz. Ini kan cuma batu. Malam itu, Hadi tidak bisa tidur. Ia merasa kedinginan luar biasa, padahal cuaca di mes pekerja cukup hangat. Telinganya berdenging dan ia seperti mendengar suara air bergemericik di dalam kamarnya. Ketika ia mencoba tidur, ia merasa seperti ada yang terus memandangi punggungnya. Batu akik itu yang ia letakkan di nakas terasa sangat dingin, bahkan memancarkan aura yang membuat Hadi merinding. Semua kejanggalan memuncak pada malam ketiga setelah Hadi mengambil batu akik. Mereka bertiga tidur di satu ruangan mes yang sangat sempit. Sekitar pukul 3 dini hari, Aris terbangun karena suhu ruangan mendadak drop drastis. Ia merasa seluruh tubuhnya menggigil, seolah sedang direndam dengan air es. Tiba-tiba, ia mendengar suara Bima berbatuk-batuk keras, seolah tersedak. Aris menyalakan lampu senter dan mengarahkannya ke tempat tidur Bima. Bima terlihat berjuang di tempat tidurnya. Tubuhnya basah kuyup, seolah baru saja dikeluarkan dari dalam air. Ia terbatuk-batuk, mengeluarkan cairan bening dari mulutnya, dan yang paling mengerikan, matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong mengarah ke sudut ruangan. Bima, kenapa kau basah? Kau mimpi buruk? Hah, Bim? Tanya Aris panik sambil mengguncang tubuh Bima. Bima tidak menjawab. Ia hanya terus terbatuk dan menggigil sementara air terus menetes dari ujung rambutnya ke atas kasur. Hadi yang juga terbangun melihat ke sudut ruangan yang ditatap Bima. Di sana, kegelapan tampak lebih pekat. Tapi Hadi bersumpah ia melihat siluet samar seorang wanita berkebaya putih yang sangat basah dengan rambut hitam panjang terurai menutupi wajahnya. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang pucat dan bengkak menunjuk lurus ke arah Bima. Lalu sebuah suara yang terdengar seperti gumaman dan gelembung udara pecah di air terdengar di telinga mereka. Kau minum airku. Kau cemari diriku. Sekarang kau akan jadi bagian dari airku. Aris menjerit. Di, Hadi, batunya Di. Cepat sana balikin batunya. Ia tahu, entah bagaimana, ini semua terkait dengan batu akik yang Hadi ambil. Aris panik dan segera lari keluar ruangan menuju rumah kepala desa. Ia harus mencari Mbah Pawiro. Ketika Aris kembali bersama Bapak Wiro yang datang dengan tergesa-gesa sambil membawa kantong kain berisi bunga-bunga dan kemenyan, mereka disambut pemandangan mengerikan.
Bima tergeletak di lantai, masih basah kuyup, tetapi tidak bergerak. Mulutnya mengeluarkan lumpur hitam, bukan air. Dan di dinding, dengan lumpur hitam pekat yang entah berasal dari mana, tertulis satu kata, tumbal. Saat Bapak Wiro mendekat ke tubuh Bima, ia melihat sesuatu yang lebih menyeramkan. Di pergelangan tangan Bima, tampak bekas cengkraman berwarna biru keunguan seperti bekas pegangan yang sangat kuat. Bapak Wiro menggeleng pasrah. Dia sudah diambil. Dia melanggar larangan air. Wong wadon kali itu mengambil apa yang menjadi haknya. Polisi tidak pernah menemukan penyebab kematian Bima yang logis. Mereka menyimpulkan Bima meninggal karena edema paru akut yang sangat cepat. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana Bima bisa basah kuyup di kamar tidurnya. Aris dan Hadi diinterogasi. Tetapi mereka tutup mulut tentang Bapak Wiro dan Wong Wadon Kali. Proyek irigasi dihentikan secara paksa. Sebelum mereka meninggalkan kampung Raksamala, Bapak Wiro memanggil Aris dan Hadi. Kalian berdua selamat karena hanya satu yang diambil. Tetapi satu dari kalian masih menyimpan sesuatu yang bukan miliknya, kata Bapak Wiro. Tatapannya menembus ke arah Hadi. Hadi gemetar dan segera mengeluarkan batu akik hijau lumut dari sakunya. Ini Mbah, saya kembalikan. Hadi menyerahkannya. Bapak Wiro tidak mau menyentuhnya. Tidak, itu bukan untuk saya. Itu milik sungai. Kau harus mengembalikannya ke tempat kau mengambilnya dengan permohonan maaf yang tulus saat matahari terbit. Aris dan Hadi memutuskan untuk melakukannya. Sebelum fajar menyingsing, mereka berdua kembali ke pinggir Kalimati. Sungai itu kini sudah terisi air cukup banyak dan mengalir dengan tenang. Saat matahari terbit, Hadi berlutut memohon maaf dengan tulus dan melemparkan batu akik itu kembali ke titik di mana ia mengambilnya. Begitu batu itu menyentuh air, riak kecil tercipta, dan sesaat mereka berdua mencium aroma bunga kenanga yang sangat kuat, aroma yang sering dihubungkan dengan sesaji atau sesajen. Mereka melarikan diri dari Raksamala pagi itu juga. Setelah kembali ke kota, Hadi tidak pernah lagi tertarik pada batu akik. Namun, ia tidak pernah bisa melepaskan diri dari pengalaman itu sepenuhnya. Setiap kali ia mencuci tangan atau mendengar suara air mengalir di keran, ia selalu merasa ada sepasang mata kosong, rambut panjang terurai, dan pakaian basah yang sedang memperhatikannya dari sudut bayangan. Sementara itu, Aris, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai insinyur sipil. Ia tidak bisa lagi bekerja di dekat air, terutama sungai. Hingga hari ini, di kantor dinas irigasi, kasus Bima masih menjadi arsip misterius. Dan di dasar Kalimati, di kampung Raksamala, Wong Wadon Kali masih menunggu dengan sabar menjaga sungai itu, menuntut penghormatan, dan siap mengambil tumbal dari siapapun yang berani melanggar larangan-larangan suci di sana.